Jejak peradaban Belanda di kota Depok tumbuh dengan nilai sejarah yang melandasi perkembangannya. Demikian, dalam masyarakat, asal-muasal Depok tak lepas dari muasalnya mini Eropa yang dibuat kolonial Belanda. Konon, Depok merupakan kawasan yang kali pertama dibuat untuk tuan tanah Belanda. Istilah tentang Belanda Depok pun menjadi julukan terhadap warga asli Depok atau pribumi Depok. Penamaan Belanda Depok juga tak lepas dari fakta sejarah dan bukti bahwa kota Depok tak lepas dari rekam jejak bukti peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Depok merupakan sebuah kota yang melekat sejarah Cornelis Castellijn, yang dimana Cornelis ini adalah orang Belanda yang bisa dibilang memiliki kekuasaan karena dia memiliki tanah yang luas serta memiliki banyak peninggalannya yang dibuat untuk budak-budaknya seperti gereja Santa Carolus, rumah sakit harapan, hingga waduk untuk menyokong pertanian di Depok pada zaman kolonial dulu. Cornelis Castellijn sangat berpengaruh pada masa kolonial Belanda sebelum peristiwa Gedoran Depok terjadi yang dilakukan oleh pejuang Indonesia untuk menyatukan Indonesia. Ini awal dulu emang satunya alam gitu ya, bukan buatan alam. Asli gitu. Emang asli gitu. Bukan buatan ya. Berarti emang udah awalnya tuh udah bentuk kayak danau gitu. Danau. Itu kalau itu luasnya kira-kira berapa Waktu hektar? dulunya sih kalau nggak salah 8 hektar. 8 hektar. Berarti Ini sampai sampai sana luas Pak? nih. Sekarang kan udah penyempitan berkurang udah. Itu penyempitan gara-gara kenapa tuh? Mungkin warga juga ya kayak gini. Oh, di hak milikin sama warga Iya, digarap. diambil dikit-dikit aja. Hmm. Sekarang kalau nggak salah tinggal 4.500 meter kan ya. Keliling yang udah diturap ini, yang udah dipagar ini. pagarnya. Berarti pas 8 hektar itu sampai Semua ini sampai sampai ke sana-sana. nggak sampai Pitara tapi Pak? Enggak Nggak sampai Pitara, enggak. Tapi itu berarti zaman dulu tuh dipakai buat kayak pertanian. Itu kan dulu hutan ya, Pak? Sebelah sana ya. Sebelah sana masih ya, hutan, Pak? Masih hutan, Tapi sawah-sawah itu. Sawah-sawah gitu. Tapi masih sisa peninggalannya. Kalau hutan-hutan itu udah dipakai buat warga Buat rumah. warga, buat udah bangunan rumah gitu. Dan selanjutnya Pak, terkait dengan penamaan Pancoran Mas itu tersendiri Pak, bagaimana sih Pak asal usul nama Pancoran Mas itu sendiri Pak? Kalau asal usulnya saya kurang tahu ya asal usulnya gitu. Tapi Pak kan namanya itu Pancoran Mas. Pancoran Apakah Mas. emang airnya di sini sumber airnya itu warnanya emas Pak? Dulunya gitu, pancoran juga berbentuk emas dulu. Dulunya nih ya, zaman dulu gitu berbentuk dia. Kan ini kan udah buatan ya, yang sekarang Udah dibagusin lah. yang dibagusin dan direnovasi. Terus kalau orang-orang bilang dulu kalau air mengalir sana ada waktu tertentu airnya seperti emas gitu. Oh, air warnanya warna emas gitu ya Pak. Emas, iya. Terus kenapa jadi namanya Setu Pancoran Pancoran Mas Mas, gitu. iya. Terus katanya airnya nggak pernah surut nih Nggak Pak. pernah surut ya. Berarti selama musim kemarau ini kan panas banget tuh Panas, Pak. iya. Berarti ini kayak air ini nggak pernah surut Pak, Nggak ngalir pernah terus surut, Pak. iya. Kalau untuk ini kan kayak ada banyak kayak lubang-lubang ini sumurnya ada satu doang apa ada Di sekitar ini sumber semua nih. yang di bolongan kayak bolongan ini Pak? Bolongan ini sumber semua. Ini ada 1, Iya. 2, di situ ada 3 apa 2 Pak? 2. 2. 1, 2, 3 ini air dari sini juga. Berarti ini kalau musim kemarau berarti warga-warga di sini nggak usah takut kayak kekurangan air gitu Iya, ya Pak. enggak. Tapi kayak itu kan waduk tuh sebagai penampungan utama Penampungan juga Pak. iya. Terus kayaknya pas saya lihat tadi baru datang Pak, Iya. itu kayak lagi dikeringin dulu. dikeringin dulu Pak. Ada pekerjaan renovasi sana Buat apa Pak? Buat buat pagar. turapannya Pak. Apa? Pagar turapan. Pagar. Oh, kayak tembok kayak gitu Kaperdam Pak. ini. Kaperdam. Itu langsung dari pengelolaan Depok atau dari kayak komunitas tentang sejarah Depok itu Pak? Ini Kayak- dari pusat kementerian. Oh, langsung dari Kementerian. sumber daya lindung air Pak? Iya. Kalau boleh tahu itu dari dikelola oleh sumber daya lindung air itu dari kapan ya Pak? Udah lama juga sih dari Ciliwung Sadane. Oh, barengan sama yang di Ciliwung ya Pak? Nah iya. Barengan
dia satu kubu masih. Oh, masih satu pengelola gitu ya Pak? Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, kan banyak warga sekitar sini yang tidak mengetahui sejarah-sejarah dari Setu Pancoran Mas ini kan ya Pak? Iya. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak atas warga-warga sekitar sini yang tidak mengetahui sejarah-sejarah tersebut, dan harapan Bapak nih Pak untuk pemerintah agar memperhatikan Setu Pancoran Mas ini agar lebih terjaga dan terawat Pak? Iya. Ya harapan saya sih emang ada pengelola dari Pemda juga. Ini kan dari Pemda nggak pernah ada ini, nggak pernah ada dari Pemda. Paling yang memperhatikan cuma dari pusat aja, dari kementerian, gitu. Kayak buat dibagusin, kayak Iya, dibangun. ini kan dari pusat. Kayak sosialisasi ke warga tentang pengetahuan sejarah Depok berarti nggak ada tuh Nggak Pak? ada. Ya. Jadi cuman kayak pemerintah kayak kesini cuman buat kayak memperbagus tempat dan tempatnya gitu ya Pak. Kira-kira nih tanggapan Bapak untuk Setu ini ke depannya tuh kayak gimana Pak? Pengen saya sih mau dirapihin lagi biar sebagus mungkin gitu. Bisa buat kayak tempat kita buat taman rekreasi lah buat istilahnya. Ya. belajar atau buat Iya. senang-senang gitu ya Pak ya? Iya, pengen begitu. Terus kalau biasanya nih Pak, kalau di ini kan warga kan belum tahu tentang sejarah Setu ini Pak. Iya. Berarti warga kesini tuh kayak cuman buat main-main kayak mancing gitu Iya, Pak, mancing buat mancing. kayak ngopi-ngopi gitu ya Pak. Terus Bapak ini sebagai apa penanggung jawab Setu ini ya Pak? Iya. Jadi di sini kalau Setu ada juru Setunya, Ada jurunya Pak? jurunya dari kementerian, langsung dari kementerian. Langsung gitu. Iya. Itu Bapak? Itu kan Pak Arif Oh, Pak Arif, yang tadi ya Pak? yang tadi ya, dia langsung dari kementerian. Kalau saya di sini nggak ada apa-apanya dah, Kayak cuman ngebantu-bantu bantu gitu. aja gitu. Terus Saya cuma lama di sini aja gitu. yang dipercaya sama Pak Arif Iya. buat bantuin ini Pak. Iya. Jadi ini kan katanya pas sesuai sumber yang saya baca, ini katanya sisa peninggalan Korenis Castro ini Pak. Betul. Itu awalnya tuh gimana sih Pak? Kalau Ini? dulu itu kan zaman Belanda dulu ya. Iya Pak. Beliau itu memang tuan tanah lah. Hampir seluruh Depok lah, hampir Tanah di dikuasai. Depok gitu, Pak. Termasuk yang rumah sakit itu kan awalnya kantor tuh untuk rumah sakit harapan. Cuman tanahnya sampai sini beliau tuh jadi kaya raya lah saat itu. Ya kalau menurut sejarah ya seakan-akan memang peninggalan gitu. Pinggiran sisi-sisi rumah warga ini 0,6. Nah, itu penyebabnya itu apa sih Pak? Itu tadi orang penggarap perlahan tanpa perhatian pemerintah, mungkin saat itu gitu ya. Kalau sekarang agak sulit, agak menjorok sedikit sudah tidak boleh. Makanya kenapa ada tugas seperti saya OP. Jadi OP itu operasional dan pemeliharaan. Operasional dalam artian buka tutup pintu atau pintu air ya, outlet, itu disebut operasional. Untuk pemeliharaan itu bukan berarti perawatan, beda lagi. Kalau pemeliharaan itu tugasnya menjaga jangan sampai ada penyerobotan atau penyalahgunaan lahan yang disebut lahan setu. Maksudnya keluar dari jalur sempadan. Pada akhirnya nanti juga mungkin ada penertiban ya, itu yang bisa melibatkan BPN. Sebetulnya orang sini taunya semua tahu tuh situ Pancoran Mas. Mungkin dari pihak mulai ada Google Map dan sebagainya, dari pihak Google mungkin tidak tahu namanya karena kelurahannya ada di Pitara. Mereka ngambil simpel kemungkinan sebutlah situ Pitara karena ada di wilayah kelurahan Pitara gitu loh. Padahal kelurahan itu kelurahan Pancoran Mas, lokasi kelurahan di Pitara. Feeling saya sih ke sana. Kenapa di kantor sendiri kan tertulis situ Pitara, tapi saya dalam hati nggak ikhlas. Karena apa? Warga sekitar tetap menyebutnya situ Pancoran Mas. Kalau sengaja buka Google Map situ Pitara, nanti tembusnya ada di jalan raya sana, di dekat Kalibuk sana ujung, atau hilirnya ini. Ujungnya ini Pak. Hilirnya ya, kalau ini kan disebutnya hulu ya. Nah kalau memang kita buka mapnya situ Pancoran Mas, insya Allah ini titiknya gitu doang. Nah itulah anehnya di situ. Kenapa dari Google sendiri menyebutnya situ Pitara? Coba kalian buka map situ Pitara, nggak akan sampai kemari. Ke sana berarti. Pasti ke sana.
Berarti ada kesalahan data dari pihak. Ya siapapun kita nggak bisa menyalahkan, cuman artinya kenapa bisa terjadi itu gitu aja. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak ini di sini dari kecil ya Pak? Kalau saya dari kecil, dari belum ada Perumnas itu tahun 76, jadi tahun 71 saya Perumnas dari Depok 1 pertama di iya, Indonesia ya Pak? iya. Masih jembatan juga, jembatan masih dari sasak itu anyaman bambu yang dipakai gelagah pohon apa kelapa. Itu masih aneh semua, jalanan cagar alam pun masih batu-batu sama Belum sebagus sekarang ya Pak? belum, dulu masih batu sama tanah, campur tanah. Kalau kita salah injek batu meleset ya paling sedengkul lumpurnya. Aduh. Itu dulu. Kalau sekarang semut yang kepleset. Kalau boleh Bapak ceritain nih Pak, gambaran pas Bapak masih kecil, Setu Pancoran Mas ini tuh kayak gimana sih Pak? Masih rawa-rawa? Alami, dia nggak ada bebatuan begini. Berarti emang udah bentuk cekungan? Memang udah cekung, bahkan kita kalau mau turun ya lewat pinggiran seperti orang turun dari gunung aja. Jadi tiap pinggiran tebing nanti dia balik puter ke arah balik turun gitu terus. Bahkan airnya sampai yang namanya tanggul. Airnya sendiri ini mata air air di badan situ itu sampai tanggulnya. Jadi kita kalau mau lewatin tanggulnya ya kena airnya. Itu masih tanggul alami ya, artinya tanggul tanah. Itu yang ditumbuhin oleh rumput-rumputan. Saking airnya saking banyaknya ya Pak? Saking banyaknya, dan dulu yang namanya saluran ini kita injek dalam hitungan detik aja sudah bening lagi. Oh jadi kalau misal kecampur tanah nih Pak, saking airnya bening itu ntar bening lagi? Bening cepet, lagi, Pak? kita keruh nih, kita angkat kaki bening lagi cepet. Karena masih benar-benar alami. Kalau sekarang kan ya alhamdulillah ya pemerintah memperhatikan, kita dibuatkan saluran, istilahnya saluran gendong. Jadi limbah masyarakat atau limbah warga sekitar ini tidak masuk ke badan situ. Nggak kecampur gitu, Nggak Pak? kecampur. Nggak tercemar gitu? Ya nggak tercemar. Dan perhatian kantor juga alhamdulillah seperti bocor-bocor ini dibikinlah cover dam supaya yang tidak sengaja air masuk itu bisa nggak mencemari gitu. Inilah dulu mah rumah aja nggak ketemu 1-2 di tebing-tebingnya ini. Masih alami banget gitu ya? Masih alami, masih pohon-pohonnya juga rindang, masih ada pohon bambu, pohon yang namanya pohon cincau. Pohon beringin yang di dua tadi itu Pak? Kalau pohon beringin itu sebetulnya malah susulan ya. Oh, susulan. Udah kemari, kalau dulu malah nggak ada. Sumber mata airnya di sini juga banyak, nggak terhitung. Sampai sekarang pun masih nggak terhitung. Oh, soalnya kecil-kecil, sumber mata airnya kecil-kecil gitu Pak? Banyak, ya yang gede pun banyak, yang kecil apalagi nggak terhitung lah, pokoknya nggak terhingga lah itu. Makanya Setu Pancoran Mas ini tuh nggak pernah kering ya? Nggak pernah kering. Seandainya sekarang pas kebetulan ada kegiatan dari SMA Negeri, kita sengaja keringkan. Karena apa? Kita sedang ada pengerjaan itu tadi, cover dam. Tapi insya Allah nanti kalau sudah selesai musim penghujan, air juga akan tinggi. Jangankan musim penghujan, itu selesai kita buka, lalu kita tutup lagi 2 hari udah penuh lagi. Dalam artian TMA kembali ke awal, ke 62. Kalau saya gini, yang penting ya kalau buat gimana ya, kalau untuk pariwisata tidak menginginkan ya jujur. Karena apa? Saya pikir nanti malah ada pihak atau pihak lain yang hanya memanfaatkan kegiatan tersebut, sedangkan kita kegiatannya adalah merawat, gitu loh. Kalau saya sih yang penting warga sekitar ya kita nikmatin bareng aja, kebersihan kita jaga bareng. Jadi kalau bisa ya kita jaga bareng. Kalau saya kan hanya sekedar mengawasi, artinya bukan mengawasi aja ya. Ya OP tadi, operasional pemeliharaan, otomatis juga harus ada pemeliharaan. Dan untuk pelayanannya ya paling kalau ada kekurangan saya ajukan ke kantor, ke balai, Pak. Ini dan insya Allah nanti ada paving block juga untuk jogging track. Karena ternyata dari setu-setu yang ada di Depok itu 19 yang terurus ya. Kalau yang tidak terurus lebih dari itu. Nah ini ada 19,
semua sudah paving, cuma kami aja nih belum. Sudah direvitalisasi. Ya udah revitalisasi semua. Berarti Bapak ditunjuk dari Kementerian PUPR langsung? Betul, ya, Pak? langsung. Untuk mengurus semua setu atau setu? Enggak, hanya Pancoran Mas. Pancoran Setiap setu ada jurunya masing-masing. Ada penanggung jawabnya masing-masing. Iya, penanggung jawab masing-masing. Dan kami juga ada laporan bulanan dalam artian kerusakan apa gitu kan. Kita diajuin ke kantor. Ke buat- kantor. buat Tapi tidak segera mungkin langsung dibetulin ya. Karena antri lah, artinya mana yang lebih urgent. Terus kalau boleh tahu Pak, ini tuh semenjak diurus oleh kementerian langsung Pak, dari kapan ya? 9 tahun yang lalu. 9 tahun Saya ingatnya itu bulan Oktober 9 tahun yang lalu. Kira-kira nih Pak, di sini tuh ada kayak mitos-mitos tersendiri Ya. tentang setu ini ada nggak? Iya, banyak Apa tuh Pak? berbagai variasi, bahkan yang lebih gimana ya, menyeramkan juga. Enggak, tergantung hati. Jadi tergantung hati. Jadi kadang-kadang orang kalau mau hajatan sampai saat ini masih berlaku. Itu paling tidak ada istilah kalau orang sini nyuguh. Nyuguh. Kalau resiko-resiko tidak menyuguh itu entah tiba-tiba ada angin besar, kalau musim hujan tiba-tiba hujan besar nggak ada berhentinya. Jadi Ngurus gitu ya Pak? ya bukan petaka sih, artinya cobaannya ada gitu. Terus tiba-tiba misalnya buang sampah seenaknya, misalnya ada suatu acara buang sampah seenaknya, ya kita nggak ini ya, tiba-tiba tuh nanti mereka nih diantaranya ada kesurupan bahkan sampai 3 orang. Ada timbal baliknya sendiri ke kita, Iya, gitu ya, Pak? makanya kita kadang-kadang udahlah, saya nggak perlu jahat sama orang, mungkin yang punya sini akan lebih tahu. Terus kencing sembarangan, bahkan sampai kencing sembarangan nanti jatuh sembelit lah segala macam. Tapi memang banyak terbukti, artinya benar-benar terbukti. Tapi ya tidak selalu ya. Ya Allah alam lah itu mah. Cuman ikhlas seremnya juga sampai majalah Malaysia itu tahun 90-an angkat tentang itu ini. Sempat ada yang observasi Oh juga. iya. Sama- Jadi sudah jauh, kan dari Belanda datang, cuman pengen tahu peninggalan kakeknya, mungkin kita nggak tahu. Jangankan pelajar aja, mahasiswa pun ada UI. Ini ada saya janji juga dengan mahasiswa UI. Ya di arsitek sejarah, jadi nggak tahu dah itu juga sering WA, cuman belum ada waktu untuk datang gitu kan.